Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Betapa Rasulullah itu sangat lembut hatinya dan sangat besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Ini poin-poin yang kita nanti bisa membayangkan bahwa Rasulullah hatinya itu begitu sangat luar biasa. Saya kembali akan mengutip surah Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan karena rahmat dari Allah, engkau menjadi lunak hati wahai Muhammad terhadap umat. Seandainya engkau orang yang kasar dan juga keras hati, maka mereka akan berpaling darimu. Maka maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan, maksudnya urusan dunia. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau telah bertekad bulat, berserah dirilah kepada Allah, karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi ada hal yang perlu ditoleransi terhadap umat Rasulullah ini. Pertama adalah maafkan. Yang kedua adalah dimintakan ampun. Yang ketiga adalah bermusyawarah dalam suatu urusan. Ceritanya seperti ini. Ayat ini adalah disampaikan atau turun berkenaan dengan beberapa kejadian di perang Uhud. Pertama, Rasulullah SAW melihat bahwasannya agar tidak pergi untuk memerangi kaum Quraisy di luar Madinah, tetapi kita sambut di Madinah, perangnya di dalam kota Madinah aja. Kemudian fa'asyara 'alaihim muhibbun lisyahadah. Kemudian gara-gara ini, terus para pengikutnya itu minta musyawarah kepada Rasulullah, tujuannya agar mereka satu bisa mati syahid, atau motivasinya ada yang ingin berperang untuk mendapatkan apa yang tidak didapatkan di perang Badar. Perang Badar itu kan menang, lalu ada orang yang nggak dapat, wah ini ada kesempatan di perang Uhud kemarin ada harta rampasan lebar, nah ini nih kesempatan. Jadi motivasinya itu adalah untuk materi. Diajak musyawarah. Setelah seperti itu bagaimana? Kemudian fa'azala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda rabbih. Sudah Rasulullah mengikuti pendapat mereka, padahal Rasulullah ketika mempunyai pendapat perangnya di dalam kota Madinah aja. Nah, kemudian di sini dilanjutkan itu poin yang pertama, sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan, oke, kita tidak perang di dalam kota Madinah, kita perang di luar Madinah. Jadi ketika pemimpin punya pendapat, terus pendapatnya pas aklamasi di masalah dunia musyawarah itu kalah misalnya, ya tetap yang ditentukan di musyawarah itu harus diikuti. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua adalah di sini kemudian dilanjutkan, wala bisa dikumati falamma hasbunna masyarakat Rasulullah. Ketika mereka bermusyawarah dan pendapatnya Rasulullah katakanlah tidak sama atau kalah,
Kemudian kalau jawab kemudian mereka bertanya lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, in kita akan nakhruj, bagaimana pendapat kalau kita nggak keluar? Nggak bisa kan? Udah ditetapkan. Terus Rasulullah bersabda, ma yabghi binabiyyin idza labisa bi ummatihi ayyamaha hatta yuqatil. Tidak layak atau tidak patut bagi seorang nabi apabila menyertai umatnya dia meninggalkannya sehingga Rasul itu keluar. Ya sudah, kita keluar dari Madinah, kita keluar. Problem yang kedua, wabada dalika, setelah ditetapkan untuk menyambut kaum Quraisy itu di luar Madinah, wabada dalika tasallafa Ibnu Ubayy bin Sulaiman. Setelah ditetapkan, ketika berangkat malah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Bani Badar, apakah itu paling kesal, maka kita udah punya pendapat benar, dilempar musyawarah sudah. Terus ketika pulang, ketika berangkat malah berpaling. Itu kira-kira kalau Pak Tosin gedek apa? Jawab apa ini? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah tentang problem mukhalafatul ummati amr, berpalingnya para pemanah dari perintah Rasulullah, yakni apapun yang terjadi tetap kalian harus berada di Bukit Uhud. Kenapa? Karena ini adalah posisi strategis. Seandainya ini ditinggalin, nanti dicaplok oleh musuh lewat kita. Ini posisi strategis. Tetap ketika menang di panggung pertama perang, pada ribut itu gimana nih? Itu sudah bisa dikalahkan. Kita amanin dulu harta rampasan perang. Kan gak boleh sama Rasulullah. Entar kalau nggak dipungut gimana nih? Akhirnya ditinggalin tuh posnya. Sehingga itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, Fir'aun hinama kutila, hinama bila, setelah Bukit Uhud dikuasai oleh musuh, kemudian pasukan kaum muslimin kocar-kacir, kemudian dipanggil oleh Rasulullah dengan ini diabadikan dalam surah Al-Imran ayat 153, "Irtus'iduna wa la taduna 'ala ahadin wa rasul yad'ukum fi ukhrakum." Sampai akhir ayat. Ketika kalian lari dan tidak menoleh terhadap siapapun, wa rasul yad'ukum, sementara Rasulullah memanggil kalian. Nih sahabat zaman dulu tunggang langgang balero sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira kalau sekarang yang luar biasa. Kemudian dari problem-problem seperti ini Rasulullah dijadikan lunak hatinya. Seandainya engkau tidak lunak wahai Nabi Muhammad, maka mereka akan berbalik. Seandainya engkau marah, engkau ngambek, manusia biasa pasti ngambek, manusia biasa pasti marah. Kemudian seolah-olah ayat ini kata Syaikhul wahai Nabi Muhammad, engkau diutus bukan untuk malaikat, engkau diutus untuk manusia. Manusia itu berpotensi untuk membangkang, manusia itu berpotensi untuk tidak taat kepadamu. Maka dari itu lembutkanlah hatimu. Satu, maafkan mereka. Kemudian mintakan ampun untuk mereka, sehingga dengan lemah lembutnya hati Rasulullah, penduduk Taif yang ditawari untuk ditiban sama gunung, Rasulullah malah mintakan berharap dari keturunan penduduk Taif itu nanti ada orang yang beriman, beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan. Sampai sekarang biasanya jemaah umrah itu kan biasanya ada kunjungan ke Taif, dan itu menjadi berkah doanya Rasulullah, penduduk Taif menjadi Islam semuanya. Dari sini ketika kita berdakwah hendaknya dengan didasari lemah lembut, hati yang penuh bermaaf, insya Allah dengan hati yang penuh bermaaf, akan
siapa yang kita tuju akan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.